Assalamualaikum, Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak, Tes? Suaranya Alhamdulillah jelas? jelas, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Dokter Wid, saat pandemi seperti ini kan apa saja sih ikhtiarnya supaya ibu hamil itu selalu sehat gitu. Mengingat kan kasus COVID semakin meningkat, bahkan sudah mencapai 1 juta kasusnya. Iya, Ya. Dok. Nggak Terima kasih dipersilakan Bu untuk ya semuanya. menyampaikan materinya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti acara DT Akikah Daud Tauhid dari DT Peduli dan dari Jasmine MP Medika sendiri, dan sahabat-sahabat Prilas di sini. Ada Bunda, ada Ayah yang mengikuti acara ngobrol-ngobrol santai lah, santai bermanfaat. Prinsip dasarnya satu sebetulnya sebelum saya bercerita. Ini ada satu clue yang memang harus dipegang oleh sahabat-sahabat semua. Karena mengenai menjaga ibu hamil selama pandemi. Kita lanjutkan ya. Nah, ada satu yang harus dicermati oleh ibu-ibu hamil sekalian atau calon ibu hamil atau calon ayah sekalian. Sebetulnya saya jadi dokter 30 tahun juga tidak ada apa-apanya sama sekali, Bu. Ilmunya itu sudah baku dan sudah pasti hak, sudah pasti adanya di Quran. Dan sebagai turunannya sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satu saja surat mengenai Quran surat At-Taghabun ayat 11 sampai 13 yang harus dicermati adalah semua musibah yang menimpa umat Islam ada sesuai dengan kepastian yang Allah tetapkan. Sudah ada ini satu ceritanya bahwa itu baru satu Quran surat At-Taghabun. Jadi prinsipnya mengenai pandemi ini kita bisa bersuudon, kita bisa berhusnuzon, tapi kita harus bagaimana menyikapi kepada semua yang terjadi pada saat pandemi ini. Sebenarnya itu ya ceritanya. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Itu ujungnya. Nah, dari sini kita harus satu lagi clue-nya. Sebelum saya mulai, kalau kesehatan dimanapun bisa, sahabat-sahabat di sini, bunda-bunda, ayah-ayah yang kebetulan ada yang ikut, ceklik, udah selesai sekarang. Di internetnya banyak, ilmunya mudah. Tetapi bagaimana sebetulnya menyikapinya, bagaimana sebetulnya kita memilah-milahnya. Lanjut. Nah ini, prinsipnya di Quran surat Al-Baqarah dulu, karena saya selama ini belajar jadi dokter, sebelumnya mau jadi teladan itu nggak ada apa-apanya. Semua bunda-bunda, ayah bunda ini semua juga teladan. Itu kebetulan aja rezekinya menjadi dokter teladan. Padahal semua dokter juga teladan. Ayah bunda teladan, ayah sebagai kepala keluarga, bunda-bunda sebagai istri-istri yang solehah. Nah, bagaimana sebetulnya? Prinsipnya kembali lagi, sabar dan sebagai penolong. Jadi berasumsi bahwa kalau kita sekolah jauh, ya ada beberapa yang sebut sampai ujung-ujung Amerika juga, memang harus kita sikapi. Bagaimana Al-Baqarah 163? Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah seorang yang sabar. Nah, dari sini baru kita ambil ilmunya. Nih, satu saja. Baru diturunkan mengenai ilmu hamil dengan infeksi coronavirus. Ibu hamil nih banyak dari zaman dulu, dokter sebelum jadi dokter pun masih ingat SMP, kebetulan ini pengalaman pribadi, ibu saya usianya 41 hamil kembali dengan ya persiapan yang memang dengan usia, lalu pada saat itu melahirkan adik kecil hanya usianya 6 jam karena mungkin posisinya salah. Ya memang kodar begitu. Jadi pada ibu hamil dan infeksi virus itu sebetulnya ya tetap saja ibu hamil. Sekarang infeksi pandeminya coronavirus yang setahun sekali. Nanti sebetulnya hari-hari ada juga ibu hamil dengan batuk pilek, ibu hamil dengan diare, ibu hamil memang prinsip kodarnya beliau punya diabetes, punya penyakit jantung, punya segala macam. Yang dikemas adalah prinsipnya begini. Ibu hamil itu dia mempunyai kehamilan itu mempengaruhi setiap sistem dari tubuh wanita. Maka dari itu perubahan sistemnya apa saja? Hormonalnya, apa namanya tuhnya, sehingga kebetulan karena infeksi. Tidak saja
terinfeksi COVID-19 karena kebetulan sekarang sedang pandemi. Walaupun mengenai penelitian kehamilan ini COVID terbatas, tetapi ringkasan datanya adalah ada yang lebih parah, ada yang batuk sesak, ada yang 3 kali lebih dibandingkan kemungkinan dirawatnya, ada yang sudah menggunakan ventilator. Prinsipnya baru saja, mohon izin tadi dokter terlambat karena hari ini sudah lari-lari ke Jasmine. Alhamdulillah putra ketiga jadi barusan lahirnya jam 7 tapi karena ini Zoom di Kimia Farma kita doakan saja. Sahabat di sini ada tadi datang ke klinik dengan nanti kita cerita bagaimana alurnya. Datang dengan mulas hamil kelima, putra ketiga, teman sahabat-sahabat kita di Darut Tauhid. Ternyata kita harus jujur, tadi dicek rapidnya IgG, IgM positif, padahal beliau sudah mulus pembukaan 1. Bagaimana ini? Contoh banget nih. Jeng sama Allah saya mau bicara, yang benar-benar betul adalah datangnya dari Allah. Diberi contoh yang udah nggak pakai slide lagi. Saya dari Hermina ke Kimia Farma, barusan ditelepon. Dok, pasien yang tadi bukaan 1 di Jasmine, ternyata rapidnya IgG, IgM-nya positif. Dengan posisi 40 minggu, 39-40 minggu pembukaannya 1. Nah, itu kan contoh yang bisa tidak unexpectable. Jadi rasanya aku sehat, ibu hamil sehat, si ayah tadi menemani. Wah, berarti ayahnya tadi di sebelah. Tadi pagi saya jumpa pada saat melahirkan ibu yang lain, saya bilang sama ibu sahabat kita ini, Bu, sabar ya, semoga masih bisa kita ikhtiarkan normal, karena tadinya minggu lalu beliau datang ke Jasmine dengan dikatakan bahwa posisi bayinya kurang pas sehingga operasi, kemudian kita masih usahakan dulu, tetapi memang jalannya dari Allah kodarnya ya, ternyata positif IgG IgM sehingga dokter tidak bisa membantu persalinannya di Jasmine karena Jasmine memang baru klinik yang no COVID, begitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang ibu-ibu hamil, sahabat-sahabat bunda-bunda di sini harus siap dengan segala macam yang terjadi. Bunda hamil 9 bulan, pandeminya masih berjalan. Yang memang Bunda tinggal klik Zoom-nya, klik ilmunya dari mana-mana buat kemungkinan selesainya 1 tahun lagi. Udah deg-degan, berarti Bunda akan melahirkan di era pandemi. Ada juga nih yang sudah 5 bulan. Ada juga yang sudah pada dirumahkan pada WA saya. Dok, ternyata kemarin suami saya di kantor positif. Saya gimana ya dok, sekarang hamil 5 bulan. Saya gimana dok, saya ada yang 8 bulan. Dia bilang ada yang 33 minggu dok, saya deg-degan. Nah itu, dia cerita tentang infeksi pandemi ini sebetulnya infeksi apapun. Kalau memang ternyata keluarganya ada yang TBC, ada yang batuk parah, ibu hamil pun tanpa COVID, tanpa corona ini juga mudah terinfeksi. Kita lanjutkan ya. Jadi saya buka dulu brainstorming sedikit. Kita lanjutkan. Ke atas kali ya. Nanti sebentar ya. Jadi saya lanjutkan lagi sambil nunggu slide-nya. Bahwa nah ini ya, mengenai risiko ibu menularkan itu enggak sih ke bayinya. Jadi kalau ibunya diare lama, infeksi paru-paru TBC pun bisa menularkan kepada ibunya. Sehingga ini hanya studi kasus karena jreng. Baru ya pandeminya. Ingat-ingat dari Januari, sehingga studinya belum selesai. Jadi mohon izin juga sahabat-sahabat filah di sini, bunda-bunda dan ayah yang kebetulan menyimak, mohon izin tidak juga langsung bersuudon bahwa itu sih vaksinnya belum beres. Bagaimana beresnya, orang pandeminya juga berjalan. Jadi mohon kalau membaca dari ujung yang ahlinya sudah dicoba dulu. Mungkin vaksinnya memang belum selesai, baru 2 kali. Nah, studi bahwa transmisi virus yang menyebar ke bayinya ini melalui plasenta memang belum selesai karena berjalan. Saya sementara ini di satu hospital yang melayani COVID, berapa kali dari ilmu yang didapatkan sama ahlinya kami tetap bayinya kami pisahkan. Saya baru terakhir menolong minggu lalu dengan positif, tapi kita bilang ibunya setelah melahirkan sekian jam boleh pulang, ibunya akan isolasi mandiri di rumah, tapi kita minta bayinya terpisah dulu. Ya memang dok kan maunya di
Quran surat An-Nisa-nya 2 tahun persusuan ya, sahabat-sahabat bunda-bunda di sini, betul. Kalau tidak ada penyakit. Nah, jadi tidak boleh langsung diterima dengan ilmu yang pasti. Yang pastinya memang di Quran. Tapi penjabarannya kita lihat, karena contohnya di Prancis ada bayi laki-laki yang terkena dari placenta ibunya. Lalu yang di Amerika, bayi perempuannya dilahirkan prematur karena infeksi. Saya pernah melahirkan bayi prematur COVID, ada. Maksudnya belum pas. Tapi ada yang gendut sekali. Waktu kemarin itu pernah juga berapa pekan ya, mungkin 2 bulan yang lalu itu ibunya sehat, bayinya juga 3,9 padahal waktu pecah ketubannya hijau, maaf ya. Jadi agak kemana gitu ceritanya supaya bisa lebih mengerti bahwa nggak semuanya. Lalu gimana menyusuinya? Prinsipnya adalah bundaku sayang, yang ini sudah mau melahirkan, ada yang hamil, ada yang masih berencana kehamilan di saat pandemi ini, ingat bahwa memang ilmunya pasti dari Quran sudah ada tadi, dari pertama kali adanya diturunkan penyakit ada riwayat ya, kita baca waktu di negeri Syam, ada Usta dan lain-lain ya. Nah, tetapi bahwa ilmunya belum selesai kita penelitiannya. Jadi kalau misalnya belum ada data ini kan belum cukup bahwa nular enggak sih sebetulnya menyusui, tetapi diharapkan bahwa kalau yang pandemi itu yang terkena COVID ini langsung waktu lahiran kita mohon bayinya saja. Begini asumsinya, orang yang sedang terinfeksi setelah terinfeksi ini walaupun itu takut dalam artian yang kena baru 2, yang 6 pasien dengan positif COVID. Ya kodarnya tidak ada rasa kesombongan, tidak. Maksudnya mau gimana lagi, ini pasien saya pribadi. Terus saya nggak mau nolong gitu. Ya mohon bertawakal saja kepada Allah, menolong dengan tata cara yang sudah memang ahlinya, yaitu dari teman-teman yang sudah mempelajari mengenai bagaimana pakaiannya, bagaimana harus maskernya, bagaimana. Jadi ada 3 kalau persiapan kita itu, persiapan diri, persiapan alat, persiapan pasien, itu selalu. Kami ada 3 prinsip. Di diri harus siap betul-betul. Pasiennya pun kita siapkan kan, kalau nanti bagaimana ada perdarahan, apapun mengedannya, ataukah harus induksi, atau harus C-section, atau C-section operasi maksudnya. Dan kemudian persiapan alat-alat, nah, harus siap gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi prinsipnya adalah tadi, tidak ibu hamil dengan, sekarang tadi ibunya dengan yang terkena. Tapi bagaimana dengan vaksin nih? Jujur penelitiannya belum selesai. Tetapi pada saat keadaan darurat emergency, 2 kali percobaan dari mulai Juni, barangkali sahabat-sahabat bunda di sini belum tahu, Kepala ID Jawa Barat, termasuk Dr. Eka, termasuk relawan yang jumlahnya 1.900 ya, kalau lebih 1.900, itu relawan yang dicoba mulai dari bulan Juni. Prinsipnya bukan untuk menghalalkan, tetapi untuk manfaatnya. Jadi ini loh, karena udah diteliti, ini pasti halal, bukan begitu. Justru dengan vaksin ini dicoba dari mulai Juni, kemudian yang kedua, bukan coba-coba. Itu relawan-relawan itu adalah, kalau saya bilang, saya harus acung jempol. Relawannya, maaf, bukan yang perlu dibayar. Seperti Ketua ID Jawa Barat, bukan saya memuji Dr. Eka, dengan cukup sebagai dokter bedah ahli, sudah subspesialis, mau menjadi relawan, kalau misalnya bahasa kasarnya mah bisa jadi tikus percobaan. Suntik kalau pusing, pingsan bagaimana? Ya itu juga ada ilmunya. Jadi sahabat-sahabat sendiri, mengenai vaksin ini, sebetulnya sekarang ujinya bisa diberikan kepada ibu hamil. Tetapi ingat, data keamanan uji klinisnya kan belum 1 tahun. Sehingga sebetulnya apa sih vaksin itu? Vaksin adalah virus yang tadi, virus yang sedang menyerang itu dimatikan. Jadi ada virus ada vaksin-vaksin polio, TBC dan lain-lain, influenza, tetanus ya. Jadi vaksin yang hidup ya vaksin cacar air, vaksin MAN, vaksin rubella. Makanya
habis divaksin juga ada yang efek sampingnya, panas, hangat-hangat badan, ada yang pusing dan ada beberapa secara teori, sehingga mengapa ada uji klinis satu, mengapa ada beberapa term, ini ibu hamil diusahakan tidak dulu, kemudian usia yang tua, takutnya kalau disuntik syok, nah seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian, bunda-bunda di sini. Lanjut ya. Nah, saat ini berarti ibu hamil memang sudah bagian dari uji vaksin, tetapi dibutuhkan data uji klinis. Jadi begitu, bukan untuk oh udah nih pasti halal. Ya, oleh karena itu supaya pasti halal, uji klinisnya bawalah MUI, dibawalah Badan POM ya, mengenai obat dan makanan. Jadi uji keamanan memang sudah sekarang dimulai kemarin bulan Januari, tetapi kita harus melihat lagi. Jadi idealnya memang yang memiliki efisiensi, bagaimana efektivitasnya, bagaimana keamanan yang baik ini. Vaksin yang ideal itu yang begini, dan memang ini sedang berjalan. Karena memang banyak sekali. Jadi termasuk bunda-bunda dan akang-akang yang tidak hamil, kalau membaca soal vaksin tidak boleh a priori. Bertanyalah selalu prinsipnya, termasuk gurunda yang ajar. Bertanya kepada ahlinya. Jadi bukan, memang betul membaca tentang vaksin. Sekarang sudah banyak sekali bahwa terus ada ahli-ahli tertentu. Jadi saya pun dalam hal tertentu, setiap orang ada kurang lebihnya. Itu prinsipnya saya belajar. Jadi bahwa mungkin saya di satu sisi tentang kehamilan, tentang persalinan, tentang bagaimana metabolisme, karena setelah menjadi dokter umum, menjadi dokter kandungan. Dan kebetulan saya belajar soal hukum kesehatan, supaya mohon izin kita betul-betul tahu apa itu sebetulnya kasus pidana, kasus perdata, maksud saya begitu ya, supaya tidak salah juga seorang dokter hanya dokter tapi nanti padahal dokter itu nyuntik dengan niat ikhtiar baik, ternyata pasiennya itu tidak ngaku dia punya jantung, begitu disuntik syok. Dokternya yang kasihan, dibilangnya malpraktek, padahal nyuntiknya sahabat bunda sekalian dibujur. Betul kan, nyuntiknya juga tetap dibujur kok, nggak di pipi, nggak untuk kecantikan, coba. Nah seperti itu, pasiennya datang sesak, disuntik malah meninggal. Nanti disampaikannya malpraktek, padahal harus diingat dokter itu adalah berikhtiar. Ujungnya yang menciptakan sembuh tidak sembuhnya hanya melalui dokter, melalui ilmu yang dokter belajar, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mutlak yang menyembuhkan itu sebetulnya. Seperti juga vaksin. Tidak bisa langsung apresiasi saya nggak mau divaksin. Minimal sebagai muslim yang baik harus tahu juga ilmunya. Kalau bunda-bunda dan akang-akang nanti menularkan kepada yang lain, tidak selesai pandemi ini dicegah. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang tadi pertanyaan moderator, tetap aman dan nyaman selama pemecahan kehamilan. Betul, tetap harus diperiksa. Pengalaman, karena sangat menghantui ya, dengan berita-berita di media yang hati-hati sekali, pokoknya asal deket-deket. Padahal ada yang namanya syarat kontak erat, 15 menit tidak memakai masker, misalnya 15 menit memakai masker, tapi dalam ruangan tertutup maskernya tidak pas, dia tidak dengan yang 3T, 3M, nah seperti itu kan, cuci tangannya, sehingga dianggapkan, saya takut dok waktu itu mau kontrol. Pas ini pengalaman saya pribadi, datang kaget saya, ibu kan terakhir kontrol. Ya 2 bulan yang lalu dok, karena saya takut. Tiba-tiba gambar di USG-nya bayinya udah tidak ada denyut jantungnya. Hitung-berhitung saya 14 minggu. Jadi pada saat kehamilan, kontrol awal 6 minggu di sejawat yang lain, karena saking takut dok katanya pandemi ini. Jadi itulah bercampurnya antara kita suudon, husnuzon, harus kita betul-betul kembalikan ke yang baik, dan kita harapkan tidak menjadi parno sih ya. Memang betul-betul parno deh. Pokoknya selalu, dok, parno pisannya dok, mau kontrol dokter juga, itu di praktek dokter udah disemprot belum sih dok? Ada program ininya nggak dok? Semua. Di hospital dokter gimana yang di depan? Di suhunya gimana? Suhunya pakai abal-abal nggak dok? Pasti semua itu pertanyaan yang membuat nanti jadi mau kontrol. Akhirnya, 3 saya dapat waktu awal-awal tuh semua kehamilannya tidak pas. Ya memang kodarnya diambil lagi. Ada yang 14 minggu meninggal di dalam, ada yang tidak tumbuh selama 2 bulan karena memang tidak kontrol. Minimal ada sebetulnya flowchart-nya bahwa ini harus aman dan nyaman.
2 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, 3 kali trimester 3. Ini udah umum sekali. Dan jangan lupa, pusat kesehatan sekarang itu dokter udah tahun ke-30. Tahun ke-20 saja, 10 tahun yang lalu tuh bagus sekali. Puskesmas satu langkah ada, puskesmas pembantu ada, rumah bersalin pribadi ada, rumah bersalin RBA, ada juga pusat-pusat kesehatan masyarakat dari mulai garda depan, puskesmas pembantu, sampai bidan-bidan praktek, sampai layanan mandiri, sampai hospital tersier. Jadi banyak sebetulnya, dan insya Allah kan ada ilmunya sejawat-sejawat dokter, medis, perawat. Terus pertanyaannya, nih yang menjadi, kenapa atuh dokter geningan banyak juga perawat yang sudah pakai masker, kena juga geningan. Nah itu dia, ada yang namanya daya tahan, ada pula manusianya, apakah betul manusianya teledor, ataukah ada kemarin dokter, dok, Ustadz juga meninggal kok dok kena COVID, ada juga yang sembuh. Itu bahasanya gurunya memang arisan, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap berikhtiar. Jadi karena takut nanti COVID ntar meninggal juga, ya udahlah nggak usah kontrol sampai 9 bulan. Nggak begitu juga. Sahabat-sahabat Bunda di sini tetap ada timeline-nya. Kalaulah Bunda merasa bahwa rumah sakit lebih crowded dok, saya mau ke tempat yang lebih dekat, ke ibu bidan yang hamil ya, atau ke pusat kesehatan klinik-klinik, tidak masalah. Kan ada jam, nanti kita cerita bagaimana tata caranya di hospital, di klinik terdekat. Ya, kita lihat ya. Nih, kita lanjutkan kembali mengenai nih. Jadi ada janji temu nih sekarang nih karena pandemi. Gimana? Ada yang janji temunya ada, nanti ada yang mengisi tuh. Bagaimana untuk layanan antenatal care namanya ANC. Apakah nanti kita ada komunikasi dulu kan? Nanti apakah ini kunjungannya ibu negatif? Apakah mengarah ke arah pandemi, mengarah ke arah COVID ya, terkena pandemi ini. Nanti dirujuk seperti tadi dokter. Terus bagaimana? Ada di layanan, hampir semua layanan sekarang. Di pintu ada cek suhu, ada anamnesa keluhannya mau gimana. Oh, memang analisanya nanti ke identifikasi kemungkinan ke arah panas, batuk, pilek, belum tentu pandemi, belum tentu kena COVID ya. Tapi ini ada tes-tesnya. Kemudian ada pencegahan kan, cuci tangan, jaga jarak, APD-nya bagaimana. Nah, nanti ada pelayanan pedomannya di situ. Itu di klinik terkecil pun layanannya sudah ada pada alur pemeriksaan kehamilan saat pandemi. Jadi sudah dibuat nih yang memang tugasnya membuat dan menyebarkan, dilihat lagi kan pandeminya belum selesai. Jadi sahabat-sahabat Bunda di sini juga memang harus ya, kita harus husnuzon terus lah supaya enggak semua jadi parno. Betul harus parno. Memang ada yang ini benar enggak ya? Tetapi kita harus mencari ilmu yang baik sih. Oh enggak ya, ternyata di klinik juga saya disuruh dulu. Waktu mau janji temu juga diberi jarak. Mohon izin, tidak mengabulkan klinik. Jasmine pun kekurangannya terus belajar-belajar. Tapi kan pasien saya praktek minimal hanya 6 di lobi sampai 8. Mau selesai baru dipanggil. Pasien nomor 8 sampai yang 15. Nanti baru belum Bu, nomor 14 belum selesai, 15. Nah, itu ada tata cara untuk di lobi itu supaya tidak penuh. Hampir semuanya sudah melaksanakan itu tata laksana layanan rujukan. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau datangnya kayak gini sama tadi, persis tadi dicontohkan, memang kodanya harus jumpa dokter tadi pagi, pasiennya dokter sudah jumpa tadi kan, alhamdulillah sih pakai APD level 1, dokter mau periksa dalam tapi katanya masih bukan 1. Ternyata barusan dokter tinggalkan dulu lahiran di hospital lain, ternyata ibu hamil ini positif IgG dan IgM rapidnya. Nah itu, jadi itu baru di IGD kok duduknya. Sudah ada triasenya, belum bagaimana screeningnya, nanti masuknya alurnya COVID atau non-COVID. Nah baru penanganan apakah kita boleh isolasi mandiri, apakah sebaiknya. Jadi prinsip dari alur putar-putar ini adalah bumil tetap kontrol, yang kedua kontrol sesuai kebutuhan, yang ketiga nanti kalau misalnya ada gejala memasuki triase IGD namanya ada pelayanan obstetrik, nah nanti di situ akan dipilah oleh tenaga medisnya sehingga apakah ini cuma negatif misalnya batuk pilek biasa ataukah ke arah COVID, nah itu nanti akan terseleksi sendiri. Kita lanjutkan, nah ini jadinya ada tanda-tanda bahaya yang perlu penanganan. Bagaimana penurunan kesadaran itu gimana sih?
puyang-puyang aja terus diajak ngobrol udah lang gitu ya. Ada demam, sesak, mual, diare. Apakah selalu diare itu COVID? Tidak. Diare makanin kupat tahu, kacangnya kebanyakan juga pasien dokter masih banyak nih yang diare selama pandemi. Atau makan pedas, habis dok kalau nggak makan pedas nggak nikmat nih, masih ada semua makan cabai, nah begitu ya. Nah tapi kalau ini ada gejala, ada pandangan kabur, ada tekanan darah tinggi, ada ke arah kejang ya, biasanya ada pedahan, ada nyeri perut, ada pecah ketuban, nah gerak janinnya bagaimana, ada nyeri-nyeri, nah itu memang segera hubungi kesehatan atau datang ke fasilitas kesehatan. Nah nanti ini masuk lagi triase IGD tadi, cerita yang alurnya putar-putar itu. Nah itu biarkan tenaga medis yang bekerja. Jadi ibu sudah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini saya punya gejala, datang saja dengan yakin supaya ibunya tidak cemas. Kecemasan itu yang paling tinggi membuat kehamilannya jadi tidak nyaman. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ya. Kemudian tadi gambarannya ini karena memang harapannya tuh how it feels to be pregnant. Jadi harapannya tuh, aduh saya tuh senang, indah, berbunga-bunga, ya Allah, alhamdulillah saya diberi realitanya. Ada gambar ini karena ada yang memberi ya. Jadi udah marah dari awal, kesel aja sama suaminya. Udah minta dibawain dibawain makanannya juga nggak dimakan. Ada juga yang begitu. Ada pekerjaannya bercampur. Ada yang kehamilannya, ada yang pekerjaan rumah tangga, ada pekerjaan kantornya dengan kehamilan. Makin kebetulan pandemi, aduh makin ruwet sekali rasanya gitu ya. Dan ada juga yang tidak disangka, dok, saya tes sudah 3, ternyata pas pandemi banyak di rumah malah hamil. Nah itu adalah kalau tidak penerimaannya tidak kembali ikhlas ya, sebetulnya itu kuncinya. Kita lihat nih ya, dilanjutkan nih. Di Quran surat Luqman ayat 11. Dan mintakan kepada manusia berbuat baik kepada dua punya telah mengandung dan lemah dan bertambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi maksudnya adalah ini yang hamil ini kan bebannya cukup berat, baik anak pertama, kedua, ketiga semua karunia, dan kenyamanan supaya nyaman karena dibuat nyaman oleh lingkungan, teman bekerja, macam-macam deh kehamilan tuh. Satu lagi, apakah orang hamil yang ke sawah dokter? Zaman di puskesmas, tidak duduk seperti sekarang di hospital bagus. Jadi kalau dokter duduknya di puskesmas dulu, pasiennya itu, dok saya mau ke sawah lagi ya, mangga. Habis periksa pasien itu kita tahun 94, dokter 93, 94 tuh dokter ingat di Bogor Selatan, dok saya mau jualan dulu ya, saya mau jualan dulu ya. Jadi kontrol, terus bukan orang hamilnya tuh nggak jualan. Jadi bunda-bunda tersayang di sini, kalau ada akang-akangnya juga, bahwa kehamilan itu memang beragam, tapi tidak menjadikan jadi supaya nyaman saya tidur terus, enggak juga. Saya harus nyaman dengan ya udah saya nggak ke kantor dulu, tidak bisa begitu. Jadi bagaimana cara menyikapi bahwa ini ada juga yang dari kehamilan awal tuh tambah nggak nyaman, terus tuh aduh dok saya nggak bisa makan. Ada yang sudah digendong suami, dok ini gimana ya, 3 hari nggak makan, diinfus lah di Jasmine, diinfus lah di rumah sakit tempat dokter yang lain. Tapi memang apa prinsipnya? Karena kehamilan itu meningkatkan hormon. Ada hormon-hormon yang meningkat, yang merangsang syaraf pusat, merangsang asam lambung meningkat. Jadi yang tidak hamil sudah punya mah, yang nggak hamil dan hamil yang tidak punya gangguan pada asam lambung juga jadi lambungnya jadi meningkat. Jadi dok kok saya jadi kayak mah ya? Padahal waktu sebelum hamil rasanya nggak punya mah, betul karena ada sistem syaraf pusat yang terangsang, ada hormon-hormon termasuk beta HCG yang merangsang syaraf 10, syaraf penglihatan matanya jadi syaraf yang berpikir, kemudian ke asam lambung, sehingga ngomel-ngomel terus ya, seperti itu ya. Ini cerita bahwa gambarannya begini, jadi nggak bunda-bunda saya insya Allah hamil ini soleha udah langsung. Satu, bahwa setelah bunda-bunda itu dalam kehamilan ada yang disebut bahwa itu sudah qadar, sudah ikhtiar. Nanti ada cerita tentang laboratorium, cerita semuanya, tetapi nanti ternyata akhirnya anaknya ada yang cacat,
kurang sesuatu. Itu bunda-bunda ekspektasinya ya ada bermacam-macam. Dan dicontohkan tadi malam, sahabat kita kontrol 2 hari yang lalu di satu rumah sakit USG, Dok, katanya kepala bayi saya kok belum sempurna. Coba datang tadi malam, kira-kira yang jam berapa saya praktek itu, betul memang. Saya harus bicara langsung, ya kita istighfar dulu. Ayah bunda, ini ekspektasinya ayah bunda, alhamdulillah akan dapat kehamilannya anak kedua. Tapi ternyata saya USG dengan USG yang udah lebih tinggi, tingkatannya USG yang alatnya 4 dimensi, ternyata batok kepalanya cuma setengah. Jadi tidak sempurna seperti gambar ini tadi. Jadi memang nanti kalau lahir pun otak seperti kita nyebutnya frog eye, mata kodok. Jadi bayangannya seperti katak yang gepeng. Nah, seperti itu kan ekspektasinya subhanallah ya. Harus benar-benar ikhlas bundanya. Dan penyampaian seorang dokter pun juga harus berhati-hati. Sudah anak diharap, sudah ininya sehat, nyaman, bahagia, pas USG ternyata harus dilahirkan karena memang tidak bisa hidup. Biasanya saya pernah berapa kali melahirkan selama 30 tahun ini, ada yang bertahan 1 hari setengah, ada yang 6 jam karena ya tidak ada penutup batok kepalanya setengah. Jadi jangan disangka ilmu dari luar bahwa sudah bisa bikin robot ya. Kalau di film itu saya sampai geleng-geleng, otaknya dipindahkan, dikasih helm-helman, ya helm yang bagus tuh, ada syaraf-syarafnya. Kenyataannya sih tidak, ya. Memang manusia berusaha menciptakan yang paling sempurna dengan ada cloning, ada apa, jangan lupa penciptanya adalah yang hakiki, ada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak merasa kecewa nanti dengan sudah kehamilannya ini memang sudah dipilih ya, kalau ada anak-anak yang cacat, ada anak-anak yang ABK, itu sempurnanya dari Allah begitu. Bukan tidak sempurna menurut manusia, tapi Allah menciptakan itu sudah sempurnanya. Supaya ya kalau sempurnanya begitu, seorang dokter jadi belajar nih, dokter anak bening, ada anak yang maaf izin, tidak ada pendengarannya, seperti yang tadi malam saya dapat batok kepalanya, ini harus diapain? Kalau dokter nggak belajar, ini harus diapakan? Apa harus betul harus dilahirkan? Atau bisa tunggu 9 bulan? Setelah 9 bulan lahir 1 hari begitu. Nah ada hal-hal begitu yang memang harus ada ilmunya, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa menurut dokter nih, dokter nggak ada apa-apanya sebetulnya. Kebetulan alhamdulillah rezekinya ditakdirkan untuk menjadi dokter kandungan, menyampaikan yang saya bisa, yang masih sedikit sekali menurut saya ilmunya dari ilmu Quran. Ini aja 1 ayat. 1 ayat aja sudah waduh mengenai bagaimana penciptaan manusia, bagaimana manusia itu harus pada saat kehamilan itu bagaimana gitu ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah ini ada lagi perubahan selama kehamilan. Ini yang dikandung itu semua loh. Dari mulai paru-paru, semua sampai rahimnya, semua daerah serviknya, semuanya berubah. Perubahan ada tubuh selama kehamilan. Jadi jangan salah, bunda-bunda memang betul, kan hamil dok, jadi saya ngambek-ngambek aja lah sama akangnya. Oh nggak boleh juga, memang begitu rasanya, moodinya, kadang-kadang tiba-tiba tuh ada apa? Jantung saya gemeteran, pas semuanya kita lalui kalau orang hamil. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah ini saya inikan dulu mengenai penciptaan manusia. Ini ya, ini pindahkan dulu ya, biar ininya kelihatan. Nah, mengenai penciptaan manusia, bagaimana itu di Al-Mu'minun, Quran surat 23 ayat 12 sampai 14. Ada mungkin sahabat-sahabat sudah, ini saya bacakan sedikit. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah ya. Kemudian kami jadikan saripati itu air yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Ya kan? Kemudian ini pindah. Kemudian air mani kami jadikan segumpal darah di bawah aja. Kemudian jadi segumpal daging. Kemudian jadi tulang belulang. Kemudian dibungkus dengan daging. Nah, jadi ini adalah maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Dari sini saja penciptaan manusia dalam Al-Quran kita lihat bagaimana perkembangan janin. Lanjut. Nah, coba. Itu tadi Quran surat Al-Mu'minun, Quran 23 ayat 12 sampai 14. Itu segitu doang, sahabat-sahabat bunda sekalian. Gimana kalau bulu mata juga dokter mati 30 tahun pengen panjang mah kudu disambung. Ya,
Makanya nggak usah. Hanya ini cerita, itu baru bulu mata. Sahabat-sahabat Bunda yang masih ingin pakai bulu mata, iya tidak apa-apa. Tapi nggak bisa nemuin bulu mata juga. Mau udah pakai krem-krem juga, paling manjang-manjang sedikit. Nggak bisa nambah yang baru, karena daun yang jatuh saja Allah sudah tentukan waktunya. Nah ini coba lihat. Minggu pertama sampai 38 minggu dari awal pertumbuhan tadi udah cerita sperm sama ovari, sel telur berjumpa 6 jam, 12 jam, kemudian sampai 6 hari nempel di rahim. 3 minggu yang kata datang pasien. Ini pengalaman, dok, saya mau baru telat 2 minggu dok. Tapi kan ini anak keempat, insya Allah. Maksudnya bukan yang unmarried ya, ini yang married aja. Kemudian, baru 3 minggu kayak apa sih dok? Udahlah dok ya, telat bisa nggak ada obat tablet penggugur? Nah sekarang sahabat-sahabat Bunda lihat nih, 3 minggu aja itu tadi udah future brain, udah future heart itu udah ada. Lalu 6 minggu 2 hari itu heart. Ada di atasnya tulisan week 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nggak apa-apa lah. Bahasa Inggris juga nggak semuanya jelek ya, sahabat-sahabat Bunda. Tuh, nomor 6. Udah mau ada kuping. Lalu 6 minggu itu, angka 6 itu sudah ada di bawahnya heart, beat, jantung berdenyut. 6 minggu 2 hari, 6 minggu 3 hari. Itu heart ini udah berdenyut tuh, jedut. Kalau USG yang sekarang udah 3D, 4D itu sudah terdengar tuh 6 minggu 6 minggu 2 hari. Lalu yang disebut embrio sampai 8 minggu tuh udah semuanya. Jadi waktu 9 minggu kita disebut fetal. Fetal itu bayi udah. Jadi kalau ada datang ke dokter, apalagi yang unmarried, ada di bawah orang tuanya, gadis, mohon izin ya, memang kodarnya sudah terjadi kehamilan, dok, gugurin aja. Gimana caranya tadi dokter cerita ya, sahabat-sahabat Bunda sekalian, kalau ada akang-akangnya juga, mau bulu mata juga paling pakai maskara. Mau nambah 1 ditempel pakai minyak Aibon, lem Aibon nggak bisa. Bayangin, ada yang mau menggugurkan, ada. Nah ini sempurnanya begini. Pada perjalanannya itu sudah kodarnya ya mengenai penciptaan manusia dalam Al-Quran. Tuh tiba-tiba, maaf sekali dokter pernah dapat FNAS, telinganya nggak ada 1. Pernah pula dokter lahirkan, matanya hitam semua, nggak ada putihnya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Dokter ingat sekali, kebetulan lahirannya di klinik Jasmine, pindahan dari Padang. Jadi dia ada setelah diperiksa ada bakteri tokso dengan cytomegalovirus. Itulah ada dari unggas. Mengapa sih kalau gitu? Apa kita sudon dengan Allah? Kok diciptakan penyakit? Ya itulah makanya sudah ada diatur. Memang jadi ya sebagai dokter ya harus belajar. Sebagai dokter, mengapa ada bank syariah? Ya supaya mengatur uangnya secara syariah. Itu kan ahlinya ya. Nah seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Nah ini, sekarang gimana prinsipnya kehamilan yang sehat dan bugar? 1, perempuannya sehat, ibu sehat, bayi sehat. Nah ini poin pertama. Bayi sehat dalam artian ekspektasi kita. Lalu ternyata dapat yang cacat yang tapi tetap bisa dilahirkan dengan tangan yang sebelah, dengan ada hal tertentu tetap bisa hidup. Ada juga 1 bulan dengan kelainan katup jantung sudah 3 kali operasi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ceritanya. Jadi tetap harus ada penerimaan, nanti kunci akhirnya. Yang kedua makanan seimbang. SD masih zaman kita semua SD, zaman dokter ya, mungkin di tahun berapa itu? 70-an. Itu kan 4 sehat, 5 sempurna tambah susu. Sebenarnya sekarang kan nyebutnya sudah gizi berimbang. Itu tergantung daerah. Ada yang karbohidratnya jagung, ada yang karbohidratnya sagu, ada yang karbohidratnya singkong. Itu yang disebut gizi seimbang itu tidak selalu harus nasi, ya kan? Terus ada pemantauannya nanti, ada vitaminnya. Rokok, alkohol, insya Allah tidak. Sahabat-sahabat Bunda di sini tidak, insya Allah. Obat berbahaya itu seperti obat TBC, ada obat-obatan yang tidak bisa dikonsumsi ibu hamil. Nah, tetapi adakah ibu hamil TBC? Ada, dokter ada. Adakah ibu? Subhanallah, pasien ini hamil dengan tidak menyangka dia kanker stadium 4, kanker payudara yang maaf, udah waktu dokter tengok itu udah berbau, berbusuk payudaranya, dan hamilnya bagus sekali. Kemudian satu lagi, selain hamilnya bagus, pernah juga dokter, padahal pasien ini habis kemoterapi. Jadi apa tanda tanyanya? Kemoterapi adalah buatan manusia. Jadi obat-obatan yang segitu hebatnya tidak bisa mengalahkan
segitu kodarnya dan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahabat-sahabat Bunda di sini harus dipegang, karena nanti jadi menuhankan obat, menuhankan dokter kandungannya. Sebetulnya semua itu hanya jalan supaya hamilnya sehat dan bugar, ibunya baik, bayinya sehat, soleh dan soleha, gitu ya. Kemudian ada pemisahan kehamilan tadi sudah disinggung tentang tetap aktif bugar dan perbanyak vitamin Q yang harusnya pindah ke nomor 1, vitamin Quran, yaitu mengajinya, mengikhlaskan sesuatu hal yang terjadi, itu yang membuat nanti hamilnya ujungnya balik dari 1 sampai 8, nomor 8 yang diambil ke 1. Sehingga semua ikhlas. Nah ini mah hanya cerita mengenai makanan. Bunda jreng, buka internet sekarang di mana-mana banyak. Apa sih kandungan gizinya seimbang? Pokoknya gambarnya ini mah leher aja. Ragam-ragam di tempat Bunda tinggal. Beda-beda. Prinsip dasarnya ya tadi, kalau Bunda ke pasar lebih karena pandemi, apa mendingan Gojek dulu, atau bagaimana cara mendapatkan sayur-mayurnya. Sebetulnya prinsipnya seimbang itu porsinya, kandungan seratnya, sesuai selera dan daya beli, cairannya, dan cegah lambungnya kosong. Karena 3 jam sekali asam lambungnya meningkat, sampai 5 jam kalau tidak diisi, Bunda udah keburu bahasa nggak enak, makan sedikit asa begah, nah begitu-begitu. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, nih tentang Baby Balm Edition, ya itu jadi ada vitamin, ada ini saya dari Usana ngambilnya, tapi sebenarnya dari mana-mana bisa. Tentang asam folat, kalsiumnya bagaimana, besinya biar nggak puyeng-puyeng, vitamin D-nya untuk penyerapan kalsium dan lain-lain. Bagaimana minumannya ya, vitamin A, C, kolin, potasium, riboflavin, iodin, omega dan lain-lain. Ada tadi gambarnya dibalik. Di semua makanan juga ada. Hanya kekurangannya, kelebihannya karena gini. Prinsipnya nih, sahabat-sahabat Bunda, dok saya kan nggak makan kalsium tablet. Saya minum susu kelebihan nggak? Coba. Bunda naik turun tangga nggak? Bunda beberes tempat tidur nggak habis bangun tidur? Ada yang masih ngepel-ngepel, cuci-cuci sedikit, ada yang kantor, ada yang urusan rumah tangga. Bunda pakai kalsium. Jadi jangan berpikir, cukup kalsium tablet ini buat bayi cukup. Lalu buat Bunda, baru kalsium 400 mg saja ya Bunda. Biasanya Bunda, dok kok saya sakit gigi ya dok? Nah, berarti kalsiumnya kurang, cairannya kurang. Itu yang selalu prinsip dasar ilmunya bahwa ini gizi seimbang, Bunda harus difikirkan. Mohon izin seperti saya. Perasaan tadi pagi udah makan telur pada usianya 50 sekian, udah deket banget ya, 55 juga. Ya, dokter semalam habis beres poliklinik itu 12:30, dokter bilang, jangan dicontoh ya, Bu Bidan, buatin saya mie sama telur. Dokter nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya butuh karbohidrat, saya butuh telur. Jam 3, Bu Bidan udah bangunin, 3:30. Dokter, maaf dokter, ini udah cepat, udah mau tahajud coba. Tadi pagi saya bilang waktu Zoom MK pagi, Bu Bidan di rumah bikinin ceplok telur dong, kolesterol, karena habis telur yang dokter makan 3. Jadi itu hanya sebagai contoh bahwa mie-nya sebagai karbo tadi malam, karena dokter ingin yang hangat. Tetapi mie-nya itu harus ada telurnya, ada wortelnya, ada buncisnya, ada yang lain. Di klinik Jasmine ada telur, ya udah dokter mie sama telur aja cukup. Karena pagi harus maaf izin, memang harus ibadah pagi, kemudian tadi diajak MK pagi, kemudian tadi ada yang lahir, ada yang sesat, terus lari-lari ke sini bersama sahabat-sahabat Bunda di sini. Kayaknya telur yang tadi malam hari ini habis sudah. Nah seperti itu gambarannya. Jadi kalau mau baca kalsiumnya, folic acid, airnya itu sebetulnya cuma dosis yang dari penelitian. Kalau Bunda merasa, aduh saya masih cucian pakaian, saya harus kantor membantu akangnya, saya pulang ada anak yang pertama, atau saya pulang saya masih ada rumah kos, saya masih bermacam-macam. Jadi Bunda menakar diri sendiri. Dok saya takut bisul telur 1. Iya kalau ibu hamil habis makan telur bobo dari pagi sampai malam. Enggak oke jadinya. Ngajinya belum, duhanya belum, bantu akangnya belum. Ya minimal akang pulang nyiapin minumnya, makanya maaf ya izin itu bunda-bunda yang akangnya di rumah. Ada juga kan pasien dokter yang cuma 2-3 bulan sekali, ada yang sailor, ada yang pelaut, yang kemarin ngobrol setiap kali
ketemu cuma 2 bulan di rumah, dokter titip ya istri saya sampai lahiran, nanti tolong kirim ya dok, kalau dokter masih gaptek, dokter kirim suruh sekretarisnya nanti bayinya waktu lahir, karena beliau di kapal pesiar dan sampai Antartika. Dokter punya pasien sampai begitu, karena heart to heart sama suami, ya kak pak nanti saya kirimin ya waktu lahiran, nanti ada kakeknya yang mengazanin begitu. Jadi bunda-bunda tidak perlu sedih, ada yang suaminya pulang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, itu sudah diatur kan. Selalu diingat, daun jatuh juga sudah ada waktunya. Jadi bunda merasa enjoy terus lah, walaupun dengan hal-hal yang pasti berat. Aduh hamil itu ternyata berat ya. Ekspektasi tadi bisa dibuat ringan walaupun tetap berat. Bayangin, bunda yang belum hamil pegang aja gula sekilo. 2 jam aja pegang gula sekilo jalan-jalan. Itu kehamilan 27 minggu biasanya. Terus ini satu. Terus gula 2 kilo aja dipegang terus. Udah berat atuh. Ya kan? Apalagi di dalam perut dibawa kerja, dibawa segala deh. Ya, cuman bukan untuk bersombong. Dokter kebetulan kehamilan pertamanya kembar. Alhamdulillahnya memang rizkinya bisa lahir normal. Nah, coba bayangin, bawa 4 kilo kemana-mana sambil praktek sampai 6, ya 7 bulan ya, masih praktek. Ya begitu. Kalau enggak sih kesel aja. Pasien datangnya ngomel-ngomel, gue hamil nih, beki pengen marah gitu. Kalau tidak dengan kesabaran, dengan penerimaan yang ikhlas. Kita lanjutkan ya. Nah ini, nanti cerita berat badan mungkin semua petugas kesehatan tahu. Datang 90, nih pengalaman aja ya kalau dokter cerita. Nih kemarin datang 93 kilo program kehamilan. Coba ibu turunkan sedikit, mungkin hormonnya tidak pas. Dengan 90 kilo hamil. Sekarang 2 kilo lahir pun bisa normal. Karena nggak semua begitu, bahwa maksudnya gini, dengan yang obes harus lahir sesar. Dengan yang kurus panggungnya ternyata sempit, tidak. Semua itu penciptaan manusia, dalam Al-Quran sudah ada ceritanya sendiri-sendiri, masing-masing punya cerita lah bahasanya anak muda mah. Semua anak gaul punya cerita. Jadi semua ibu hamil punya cerita. Jangan suka membanding-bandingkan, tapi membuat brainstorming yang baik kalau punya klub kehamilan. Hamil, oh saya kok banyak mualnya, kamu tidak ya? Kamu mungkin makannya apa? Ini loh buah naga, timun yang dikupas, itu kan anti mual. Sebelum vitamin yang sudah ahlinya ciptakan, mencari, bukan cipta ya, pencipta Allah ya, sudah dalam penelitian bahwa ini ada obat mual untuk ibu hamil aman. Nah, sebelum obat mual itu coba barangkali buah naga, barangkali timun, bonteng yang dikupas, itu kan lumayan buat anti mual. Nah, seperti itu bunda-bunda. Jadi nanti minimal ada ilmunya sedikit lah. Kalau beratnya kurang, boleh naik 12 kilo. Kalau beratnya cukup, boleh naik sampai 11,5 sampai 16. Kalau yang gemuk-gemuk naiknya 5 kilo cukup. Dokter punya pasien 94. Waktu habis pas sampai 9 bulan cuman satu-satu kalau tidak salah ya. Takut kurang bal, lupa saya satu versus 2. Tapi alhamdulillah, yang satu mah bagus bisa lahir normal. Yang satu memang ternyata melintang terus karena lemaknya tebal sekali. Waktu operasi pun saya dibantu berempat. Asistennya yang satu pegang lemaknya ke atas, karena nggak kelihatan sama sekali rahimnya pun. Waktu melihat gemuk sekali, ada yang 120 kilo. Ya, kodarnya, ingat, rizkinya beda-beda. Tapi penciptaannya dari awal 0 bulan sampai 9 bulan yang dicermati oleh bunda, bagaimana makanannya, bagaimana untuk nanti kenaikan berat pada payudara, plasenta, rahimnya, babynya, cairan ketubannya ya, dan pembuluh darah semuanya. Itu mengapa totalnya harus 11 kilo sampai 16 kilogram. Gitu ya. Lanjut. Nah, terus tadi ronde berikutnya setelah makanannya, setelah ilmunya sedikit dicampuri dengan yang pengalaman ini, senam ini kan salah satu ya. Terus dok sekarang pandemi, sikapi saja dengan positif. Cek YouTube senam hamil, cek YouTube pilates hamil, cek YouTube apalagi satu lagi senam pilates, satu lagi apa namanya gym, pregnancy gym, banyak deh banyak. Cek cari aja Jasmine IG-nya ada itu, tetap tentang, dan boleh dilakukan di rumah. Ada ilmunya juga. Tujuannya sebetulnya satu, stamina ibunya, lentur memperkuat otot persendiannya, suasana hatinya nanti bernapas tenang ya, sambil dengan merotak, kemudian memperbaiki postur ya. Ini itu tidurnya nanti jadi lebih enak, lebih baik. Ya, tadi adab tidur sudah ada di tempat Gurunda di daily vlognya Agim tuh. Bagaimana tidur yang lebih baik jadinya ya tadi berdoanya, berwudunya dengan maksimal, doa-doanya sebelum tidur, ganti pakaiannya. Kan nyaman ibu hamil juga pakaian yang longgar.
Lanjut ya, sedikit lagi. Nah ini, kenapa sih tadi kok penting ya harus periksa kehamilan? Tadi, dari pengalaman saya, mungkin sejawat lain lebih banyak pengalamannya guru-guru saya ya, guru-guru pendidikan ya, maksudnya ya, saya belajar sampai ujung-ujung ya sebentar-sebentar lah, sampai Jepang bisa pernah lihat gitu ya. Ya memang harus, karena itu nanti apakah anemia. Ingat, periksa darah itu kalau anemia gimana? Waktu kontraksi jadi lambat. Kemudian setelah melahirkan pembuluh darah tidak banyak tidak mudah rapat sehingga encer seperti ini. Slide ini warnanya merahnya ini, kalau ini berarti ini merah. Merahnya belum merah. Kalau merah darah yang bagus tuh darahnya tuh merahnya merah hati. HB-nya 12. Kalau ini mungkin 11 atau 10 nih tulisan nih merahnya ini. Nah, jadi begitu. Sehingga perlu golongan darah karena ada sistem yang menyebabkan kalau ayah bundanya beda golongan darah, adiknya keluar kuningnya lebih banyak. Dari kulitnya itu tujuannya adalah gini. Contoh ya, golongan darah A dengan O bercampur nih, cekak ya. Campurannya model gambarnya gitu ya, nggak bisa pakai mixer. Ada di liver, di hati. Nah itu liver, hatinya itu, livernya itu sebagai mixer, dicampur 2 minggu nih. Nih golongan darah bunda, nih golongan darah ayahku gitu, dicampur oleh baby. Nah kalau golongan darahnya berbeda, keluarnya tampilannya ke kulitnya mungkin sedikit kuning. Jadi bayi kuning itu bisa wajar karena beda golongan darah orang tuanya. Masa mau nikah akang udah Kang golongan darahnya oh terjadi Akang udah saya mah B banyak gitu ya kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang butuh periksa tuh jadi tahu ilmunya. Oh berarti nanti saya udah lahirnya semaksimal mungkin tidak pecah ketuban duluan atau memang ada hal tertentu pokoknya lahirnya baik. Dok katanya bayi kuning tuh misalnya lahir lama C-section padahal tidak juga kan. Kemudian pecah ketuban bersalinnya terlalu lama itu kan bayinya jadi kuning. Padahal tidak juga, ternyata kuning alami, ada pemeriksaannya. Maminya golongan darah apa, papinya apa, bundanya apa, ayahnya apa, uminya apa, abahnya apa, kan nyebutnya macam-macam. Tahu nggak zaman sekarang? Kaget juga saya. Biasanya anak saya juga nyebutnya ibu, sekarang momi, manggil ayah dedi, Gusti, ya sudahlah. Itulah zaman, kaget juga loh. Kamu udah jadi dokter, anak saya kebetulan yang kembar, ada satu, momi, sejak kapan ini anak gue manggil momi? Oh ilmunya, karena habis ngobrol sama teman-temannya gitu. Kalau saya ya mak saya dulu Maya sama abah gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu kan hanya bahasa gaul yang kita terima dengan baik saja. Nah itu tujuannya ya tadi kita ngalor ngidul, pokoknya tetap wajib. Garda terdepan puskesmas ada. Puskesmas membantu pemeriksaan lab dan pemerintah banyak sekali membuat yang gratisan lah. Gratisan karena ada dananya dari pemerintah di puskesmas untuk pemeriksaan ini sehingga bayarnya nggak terlalu mahal. Kalau ada yang lebih nyaman dok, saya mau ke lab swasta nyaman, kursinya nyaman, mah nggak ada masalah. Yang penting datang ke dokter sini bawa hasilnya ke gue, bahasa saya gitu kalau ke yang muda-muda. Mana? Yang penting gue lihat hasilnya. Kapan harus periksa darahnya? Gitu kan? Kapan harusnya? Nah ini dia. Kapan harus periksa? Nah, ini. Nggak semuanya harus periksa. Kalau belum pernah periksa harus screening. Screening nanti terbagi-bagi. Ada yang standar, ada yang silver, ada yang gold. Gold itu termasuk yang tokso karena punya binatang peliharaan. Jadi nanti yang memilah memang petugas medisnya. Nggak langsung periksa darah tuh 5 juta, nggak gitu juga. Berarti maaf izin, bukan belum pas ilmunya kan kita bilang salah ya, cuma belum pas. Masa baru hamil harus periksa darah 5 juta? Wah, saya mau datang ke rumah sakit eta deui atuh mahal menurut dokter. Jadi harus pas gitu ya. Kalau memang diperlukan sampai periksa hal-hal tertentu tokso CMV karena punya ayam. Punya unggas ini pengalaman sekali ya, mohon izin. Pernah belajar di negara lain, kemudian saya ingat tetangganya tetangga satu daerah itu ada burung satu di rumah, tetangga yang lain lapor udah habis tuh dia dapat 500 Sing dolar itu berarti waktu di Singapura sama pemerintah disuruh denda. Coba di sini maaf karena ini pengalaman sekali ya. Kalau ini ilmunya trimester 1, trimester 3 pokoknya harus periksa dulu lah dengan kemampuannya. Kadang dokter kasih ada sekarang ada puskesmas yang cukup murah lah ya gitu ya. Jadi tidak selalu harus mahal periksa lab. Tapi pengalamannya yang dokter dapat, pasien ini anak pertama, kedua laki-laki dan sehat. Anak ketiga waktu itu kontrol ke dokter, kira-kira udah berapa tahun yang lalu. Bu, periksa darah ya. Atulah dok, mahal. Anak pertama, kedua, enggak tenan naon kan sehat, udah dulu juga periksa. Nggak usah lah dok.
Dokter udah, ya Allah gimana ya caranya ya? Bu, cari yang di puskesmas ya nanti aja. Waktu lahir, dokter kaget. Kok dicek-cek, matanya kok tek gitu ya. Kok kayak nggak denger ya? Kling-kling gitu telinganya, kata dokter anak, wait kayaknya anaknya buta deh. Aduh, ini perempuan. Ya sudah, apa pula yang sudah terjadi ya? Terus saya bilang, Bu, kita periksa ya. Ternyata iya dok ya, anak saya kok buta ya, gadis. Bu, adakah binatang peliharaan? Saya tanya nih pengalaman saya. Nggak ada dok. Coba-coba dicari di mana ya. Ini kok hasil CMV-nya cytomegalovirus adanya di unggas, di burung, di ayam. Ya, sahabat-sahabat Bunda sekalian, bukan tidak boleh punya ayam dong. Silakan saja punya peternakan ayam. Tapi waktu hamil jangan datang jalan-jalan ke Bonbin, jangan jalan-jalan, jangan ngurusin ayam dulu gitu. Kalau ayahnya punya peternakan ayam tidak masalah. Tapi Bunda tahu ilmunya, oh enggak, gua enggak boleh punya binatang dulu nih, bahasa gaulnya gitu ya. Jadi ternyata ternyata ibu ini rumahnya bagus di satu daerah, tetapi begitu dia lihat ke bawah, daerah bawahnya itu ada peternakan ayam kampung. Jadi rumahnya itu berbatasan dengan rumah perumahan mewah di satu perumahan, tapi temboknya itu setengah. Begitu dia jemur sehari, itu kotoran hewan ayam yang 500 buah itu ayamnya, ayam peternakan bawahnya. Dok, saya baru sadar, kemarin saya toong di bawah, bahasanya saya lihat, loh itu peternakan ayam. Kemungkinan dari situ. Selama 9 bulan dia menjemur pakaian setiap pagi, setiap sore, ibu ini terkena kotoran dari yang terbang. Kan dari cytomegalovirus dari kotoran burung unggas yang terbang. Coba. Ya sudah terjadi kodannya sekarang. Dia punya anak ketiga cantik sekali wanita, dipakai kacamata tapi katanya ya buta dan tuli. Dari cytomegalovirus. Apakah orang tuanya menyesal? Itulah yang disebut ekspektasi. Kalau sudah terjadi itu kodan. Tetapi kalaulah bisa dirubah dengan cek kalau memang takdir tidak bisa ya. Cuman maksudnya dengan kita ikhtiar maksimal, cek darah, kan bisa dimanapun. Sahabat Bunda bisa kontrol sebulan sekali ke bu bidannya, ke puskesmas pembantu, sampai hospital tersier yang Bunda mau. Ya, lanjutkan. Nih, kunci kehamilannya ini ikhlas, tawadu, pakai hak nih. Terus vitamin Quran. Balik deh, yang disebut vitamin Quran, mengajinya, sedekahnya, istighfarnya, menerima kehamilannya kalaulah terjadi satu-satu. Jadi tadi dijabarkannya persiapan lahir batin. Anugerah ya, diterima, disyukuri dengan kesadaran penuh. Adalah kehamilan bagi wanita adalah suatu perubahan ya, termasuk persiapan penting menyambut sang buah hati, yaitu ekspektasinya. Itu jalani dengan keikhlasan dan kesabaran. Lanjut. Nah, itu tadi ilmunya. Tanya, pelajari, dan pilih dengan bijak. Ilmunya banyak, cek, buat senam, cek, buat olahraga banyak. Ini kebetulan 1 dari 1 juta, 2 juta cerita-cerita kehamilan kebetulan jumpa saya hari ini. Ilmunya sih banyak, tentang persalinan banyak. Memang ujian, tetapi harus belajar mendapatkan hasil yang terbaik. Sumbernya bagaimana? Tanya ahlinya, pilih sesuai kebutuhan bunda-bunda sekalian. Jadi nyaman nantinya. Kita lanjutkan kembali. Nah ini, supporternya gimana? Apakah suami, tenaga kesehatan, lingkungan keluarga? Kan tadi ada ibu yang 6 bulan sampai setahun sekali nih datang suaminya. Berarti supportnya tenaga kesehatannya dan keluarga lingkungannya bagaimana. Ada pula yang memang keluarganya jauh, ada sahabat-sahabat lingkungannya yang bisa mendukung kalau ada sesuatu. Gitu ya. Kita kemudian, nah ini tadi terakhir. Ini ada ceritanya sih. Sebetulnya ini dari Barbara Katzoltman ya. Nggak apa-apa. Birth is not only about making babies. Birth is about making mothers. Strong, competent, capable. Walaupun dari ilmunya luar, tapi saya ambil karena mothers who trust themselves and know their inner strength. Begitu ya. Itu teh sebetulnya bahasanya. Tapi yang paling bagus, ini yang perlu didengarkan. Nih. Dengerin ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang hamil adalah orang yang diberi amanah oleh Allah. Sakitnya itu sudah diukur oleh Allah dan jadi penggugur dosa. Beratnya menjadi penambah pahala. Kata kuncinya adalah ridho dengan episode dan sabar.
Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dari berburuk sangka kepada Allah, menahan diri dari berkeluh kesah yang berlebihan, menahan diri dari komplain terhadap keadaan. Ayo teh zikir yang banyak, istighfar, sholawat, insya Allah diringankan oleh Allah dan dilancarkan ya. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Inilah yang disebut persiapan finansial yang terakhir, bagaimana kemungkinan terburuk sesuai dengan kondisi kehamilannya, rencanakan dengan baik, tertib administrasi, boleh memakai BPJS, memakai apa, yang penting persiapan. Saya kira itu ya. Dan kemudian yang terakhir ini gambar klinik utama, mau didoakan juga supaya semakin barokah, banyak yang ditolong. Kalau sudah ada kamar operasi, ibunya nggak usah digendong-gendong, dibawa ke rumah sakit rujukan, karena memang kami masih tetap berkembang juga. Gitu ya. Jazakumullahu khairan. Yang baik-baik, yang benar-benar datangnya dari Allah, yang kurang-kurang dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Enggak, Allah. moderator. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya materi dari dokter kita. Nah, ini Dr. Wid ada banyak sekali nih bunda-bunda yang bertanya via chat. Masya Allah, antusiasnya sangat luar biasa ya. Nah, izin saya akan bacakan pertanyaan ya, Dr. Wid, dari Bunda Afifah Nur Kamila. Nah, ini ada Bunda Nur Afifah bertanya, izin bertanya, Dok. Yang pertama, berapa persen, Dok, kemungkinan ibu hamil terkena cacar atau penyakit yang mengharuskan divaksin hidup, sedangkan vaksinnya beresiko? Nah, yang kedua, berapa kadar maksimal ibu hamil memakai hand sanitizer karena mengandung alkohol 75%, Dok? Itu pertanyaan dari Bunda Afifah Nur Kamila. Nah, paling Terima kasih Bunda. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja, Dok. Ya. Jadi gini, kalau misalnya vaksin, orang hamil tidak boleh vaksin, hanya tetanus toksoid. Vaksin influenza itu kan bakteri yang dilemahkan juga. Jadi selama kehamilan, ibu hamil hanya boleh vaksin tetanus toksoid. Dulu kemarin 3 tahun yang lalu ya, yang pandemi difteri itu ada vaksin difteri, tapi akhirnya berubah kembali karena banyak juga yang penerimaan ke tubuh ibunya nggak pas gitu. Ada yang nggak nyaman 2 minggu, ada yang hal-hal tertentu. Jadi akhirnya memang vaksin ibu hamil cuma tetanus toksoid. Dan sekarang tetanus juga tidak banyak dikerjakan kalau ibu hamilnya bersalin di tempat yang sudah sangat ada namanya pencegahan penyakit infeksi. Jadi sudah sterilisasi setiap hari, ada pengaturan suhunya, ada segalanya. Biasanya kalau hospital besar udah enggak pada vaksin tetanus toksoid. Tetanus biasanya divaksin oleh ibu hamil yang di pusat kesehatan primer semua ya, hanya satu ruangan yang disterilkan biasa kalau di rumah bersalin ibu bidan gitu. Tapi rumah sakit klinik-klinik yang sudah maju sekarang semuanya perlu vaksin tetanus. Yang pertama itu, apalagi vaksin cacar tidak boleh pada saat ibu hamil. Nah, seberapa persen kenanya itu mah cacar mah seperti satu musiman, Bu. Kalau cacar itu mudah sekali terkena kan karena viral. Jadi HSP itu terkenanya itu ya kalau misalnya di daerah itu ada cacar biasanya langsung kena semua cacar. Jadi kalau memang tidak ada kebetulan ada wabah ya mungkin tidak cacarnya, tapi tidak hilang. Sekarang masih ada cacar yang mumps, yang chicken pox gitu ada gitu. Nah, kemudian kalau alkohol mah menguap, Bu. Jadi yang tidak boleh itu alkohol yang di tengah yang diminum. Kalau hand sanitizer ya harus, nggak apa-apa, itu mah sudah dibuat sekian, mau serajin mungkin, tetapi satu, kalau ada cuci tangan, ada air, sebaiknya cuci tangan. Sama seperti adabnya kita berwudu, sebetulnya rajin-rajin berwudu itu sudah ya sebagian bakteri yang nggak baik juga sudah hilang sendirilah dengan berwudu. Tapi kalau misalnya di tempat tertentu mau makan, terus hand sanitizer dulu boleh. Nggak masalah, sering-sering juga orang sedang pandemi. Dan tidak, itu adalah pasti sudah ada hikmahnya. Pasti benar-benar ada hikmahnya. Jadi nanti insya Allah kita berharap semuanya cepat pandemi lewat.
hand sanitizer-nya tetap ada gitu loh sahabat-sahabat Bunda sekalian. Jadi bukan sudah pandemi nih kita nggak usah bawa hand sanitizer, enggak. Ada hal-hal tertentu yang sudah maju. Harusnya hand sanitizer 10 tahun ke depan. Sekarang tidak pandemi, sebenarnya kami ini kalau mau operasi sudah selalu dibanjur alkohol tangannya, jadi cuci tangan dulu pakai sabun. Kalau di negara Belanda ya di saat beberapa rumah sakit itu habis cuci tangan pakai sabun dulu, pakaian sudah lengkap, dibanjur kembali alkohol, baru kami pakai sarung tangan kembali yang double. Itu sebetulnya sudah ada hand sanitizer di meja dokter dari zaman dahulu sebelum saya jadi dokter juga. Hanya sekarang kemajuan ilmunya adalah dan memang ada pandemi ini, semua orang jadi pegang hand sanitizer. Semua orang jadi nambah, kalau yang mencermati ada hikmahnya, tambah wudhu terus. Dan nggak apa-apa. Begitu ya jawabannya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bunda Afifah. Iya dok, kan di sini tuh banyak sekali ya ibu bunda-bunda hamil nih. Nah, untuk menjawab kegalauan sebenarnya baiknya kalau lahiran itu di klinik puskesmas atau di rumah sakit atau di mana nih di kala pandemi seperti ini dok? Jadi bunda-bunda saya kembalikan lagi, mohon izin ada gradingnya bunda yang aman, maksudnya kehamilannya selama kehamilan kontrolnya baik, tidak punya masalah dalam kehamilan, tetapi tidak berisiko, contoh tidak anemia, HB-nya baik, dengan tidak semua keluhan, Bunda mau di tempat persalinan yang paling minimal, rumah bersalin, klinik yang ada persalinan, puskesmas persalinan pun tidak masalah, karena protokol kesehatannya kan sudah dibuat nih, oleh semua tenaga kesehatan. Tadi Bunda tahu tentang bagaimana di IGD-nya, bagaimana ya. Tetapi contoh Bunda, maaf, saya punya pasien yang dengan breast cancer hamil. Saya punya pasien yang dengan TBC, itu kan bisa menularkan pada saat bersalin. Jadi butuh hospital khusus gitu Bunda. Kemudian ada yang hamil dengan jantung, saya bukan punya. Kebetulan ada dokter mengelola pasien dengan penyakit-penyakit. Jadi tidak mungkin lahir di klinik Jasmine pun tidak mungkin. Apalagi yang sekarang pandemi dengan yang menjadi parno Bunda, yang ditandatanyai oleh saya selalu, Bunda tuh takut, dok saya malah nanti kalau ke rumah sakit takut ketularan. Itu kan pasti deh. Jadi dok nggak mau di rumah sakit, duduk aja, jangan-jangan dia COVID tapi nggak keperiksa. Nah kalau Bunda bersuudon terus, nanti Bunda nggak nyaman kehamilannya. Kalau Bunda datang ke tempat kehamilan, kontrol, Bunda akan rasa, saya ini sama bidan ini cukup nyaman. Saya tidak ada masalah. Saya kolaborasi ke dokter kandungan, sekali kata dokternya saya aman lahir di bidan. Why not? Kenapa harus cari dokter kandungan terus? Tidak masalah. Bunda mau lahir oleh bu bidannya, oleh dokter umum yang sudah pendidikan untuk bersalin, nggak masalah sama sekali. Jadi Bunda nanti memilah, tetapi ada pilihan yang bijak. Juga nggak berat biayanya. Tapi ada juga yang maaf, izin Bunda memang harus kontrol terus karena saya dapat dari awal dikirim oleh bu bidannya malah melintang. Sampai 9 bulan melintang. Anak pertama sungsang dengan ketubannya kurang. Melilit 2 kali di atas. Sehingga ya memang harus sesar. Butuh hospital rumah sakit yang lebih gitu ya. Jadi tidak apa-apa Bunda, dimanapun yang penting satu, ikhtiarnya maksimal. Kenyamanan Bunda sendiri. 70% Bunda mau ikhtiar gentle birth, lahir normal. Kalau tempatnya udah nyaman tuh udah Bunda. Tanya udah ada murotalnya, udah ada ini, enak banget rasanya. Itu saya jadi memang di waktu di negara lain juga, oh iya ya, bersalinnya malah di sana enggak sesar-sesar aja, Bunda, itu mah ada hal-hal khusus ya, maaf. Saya tidak sama sekali arogan karena ilmunya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan aja kebagiannya dokter sebagai dokter kandungan. Dia memang kalau bisa normal ya dicoba dulu lah. Apa ikhtiar maksimalnya? Senamnya ada, makanannya bisa. Gemas pengen nyemil terus keripik kalau belum habis tuh seblaknya tuh, belum habis keripik kentang yang asinnya tuh. Sekarang datangnya ke IGD hipertensi. Jadi Bunda yang harus menahan diri, harus makan sayur-sayur. Keripik ya boleh cuma setengah piring kecil kali gitu ya. Kan saya sering, dok jangan sambil nonton TV terus. Rengginangnya belum 10 bulat nih, belum berhenti. Gimana garamnya? Itu kan Bundanya harusnya lebih ikhtiar lagi mengenai tadi ilmu sedikit mengenai makanannya, pilihannya. Bukan tidak boleh ya makan donat.
Bukan tidak boleh ya makan brownies. Bukan tidak boleh ya makan seblak, bukan. Tapi Bunda yang harus memilah. Sudah makan sayurannya, sudah makan telur pagi sama sore. Satu buat mami, satu buat bayi. Minimal telurnya 2. Dan mau kolesterol. Karena Allah sudah tahu. Allah sudah memberikan bahasa nih. Kadang-kadang bahasa lu udah dikasih bayi. Ya buat lu harus ada, buat bayi ada. Buat Bunda tersayang harus ada yang dimakan telurnya buat beberes, buat kantor. Buat adik bayinya biar nggak kehabisan telurnya. Kadang-kadang, dok saya udah makan banyak, kenapa USG beratnya kurang? Nah loh, jadi dicermati juga. Jangan-jangan aliran pembuluh darahnya, jangan-jangan plasentanya yang kecil, jangan-jangan pada saat kehamilan awal nggak makan apa-apa karena memang mual banget. Sehingga waktu trimester 1 pada saat pembentukan tidak pas gitu ya, nggak boleh bilang tidak baik, nggak boleh. Biasa kurang pas. Saya belajar dari gurunda loh. Saya sih makin banyak belajar terus karena oh iya tidak bisa, pencitraan tuh bukan tidak sempurna, kurang sempurna. Ya sempurnanya dari Allah begitu. Kita yang belum pas menanganinya, menyikapinya. Gitu ya Bunda. Lahirnya di mana saja boleh. Gitu. Baik, alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bunda ya. Lagi? Mohon izin dok, ini ada satu lagi nih dari Bunda Soraya Karimah. Nah, Assalamualaikum dok, saya Soraya, usia kandungan 35 minggu. Kontrol minggu lalu kondisi plasenta previa marginal. Apakah masih bisa disahkan untuk persalinan normal? Nah, itu seperti itu. Tunggu berapa minggu ya? Maaf. 35. Maaf berapa? Oke, kalau 35 penentuan plasenta previa totalis marginal lateralis itu mulai 28 minggu. Ya, Bunda, nanti Bunda minta USG oleh dokter kandungannya. Bagaimana posisi antara jarak ostiumnya, tempat kepala bayi lewat dengan plasentanya. Kalau memang plasentanya menutupi 2/3, Bunda mohon izin dan malah mau menutupi hanya pada saat 37 minggu menutup, Bunda tidak bisa maksakan. Itu tadi prinsip yang 3. Harus sabar, harus ikhlas dengan penerimaan apa yang terjadi, tambahkan vitamin Qur'annya. Sehingga Bundanya ikhlas banget. Kalaulah rezekinya, terus karena udah gini, udahlah, saya duhanya jadi 2 rakaat. Enggak begitu Bunda, ikhtiarnya maksimal. Minta saja kepada penciptanya, ya Allah, mungkinkah saya masih bisa normal dengan saya lebih banyak sujudnya, saya mau duhanya 8 rakaat, insya Allah karena waktunya punya waktu banyak. Saya masih mau coba tahajudnya nambah, siapa tahu dengan nungguin terus, malah bayinya yang kepalanya lebih turun, di 37 minggu, 38 saya pernah dapat. Bukan karena arogan, sekali lagi. Dokter dapat itu hanya caranya ketemu dokter melahirkan tadinya plasenta marginal, alhamdulillah kok tiba-tiba tambah lama USG-nya tambah kepala ya. Jadi akhirnya alhamdulillah, padahal waktu selama kehamilannya flat terus malah. Berdarah terus karena plasentanya suka kalau membesar rahimnya ikut robek sedikit. Tapi ya itu salah satu contoh bahwa semua bisa. Keajaiban itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah Bunda sudah ikhtiar dan ternyata akhirnya plasentanya lebih menutupi jalan lahir, Bunda tidak kecewa. Ikhlaskan, pasti ada hal-hal baik. Saya pernah mendapat contoh pasiennya pengen sekali normal. Pada akhirnya pas saya operasi ternyata dia punya kista karena saya dapat operan. Pasiennya setelah 7 bulan kontrol dari Jakarta ke Bandung. Jadi, dok pokoknya saya pengen normal. Dengar dokter itu banyak yang pro normal. Saya sampaikan bahwa kehamilan itu berbeda-beda. Betul, kita orang dokter yang mencoba ya kodarnya lah, kodarnya kalau masih bisa normal. Ternyata tubuh ada hikmahnya. Ternyata ibu itu selama ini tidak pernah ketahuan bahwa rahimnya dua rahimnya, satu sedang, satu besar. Jadi waktu saya operasi, kenapa kok susah? Pas begitu lihat, ada rahimnya lagi satu. Coba subhanallah penciptaan bahwa ibu itu tahu kalau dilahirkan normal nyangkut, meninggal pula bayinya. Karena rahim yang satu terbawa terdorong ke bawah. Memang jalannya dari Allah tidak masuk panggul, plasentanya miring. Jadi pasti baru daun jatuh, apalagi penciptaan manusia yang segitu sudah ada di Qur'annya, di Al-Baqarah, di Anisanya. Aduh, pokoknya udah ada ahlinya deh yang menerangkan. Grupnya Asatid Darut Tauhid yang menerangkan tuh penciptaan manusianya. Saya cuma 1-2 Qur'annya aja sudah sangat hebat sekali. Jadi yang penting adalah Bunda jangan putus ikhtiar, jangan putus berdoa, tambahkan sedekah karena sedekah itu penuh bala, betul. Kemudian yang keempat, Bunda
dicoba maksimal saja. Kalau masih bisa tidak perdarahan dengan sujud-sujudnya, ngepelnya dan lain-lain, dicoba Bunda sampai 38. Kalau dokter kandungannya menyatakan ini sudah jaraknya terlalu dekat, kalau perdarahan, maaf Bunda, maaf, bahwa ibunya bisa lewat walaupun itu penentu Allah Subhanahu wa taala, bayinya pun bisa tidak tertolong. Hanya setengah jam plasenta pecah perdarahan, bayi tidak tertolong, ibunya pun bisa tidak tertolong. Bukan menakut-takuti ya Bunda, maaf. Silakan Bunda ikhtiar dulu sampai 37-38 minggu. Kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah Bunda. Yang ikhlas, ikhlas betul. Gitu ya jawabannya. Karena kalau kehamilan sangat sulit. Makanya dokter harus heart to heart terus. Karena orang lain bisa lahir normal, dokter tinggal ngeden lagi. Anak ketiga tadi batuk doang. Cuman dokter lari tadi masih di rumah, dok udah 8. Padahal tadi malam saya pulang dari klinik Jasmine jam mau azan subuh, itu masih 1 Bu Bidan, tapi anak ketiga nih benar, alhamdulillah udah diatur sama Allah tadi, selesai Zoom di MK, selesai juga di rumah, jadi sempat lahiran dulu normal, ya kan? Lihat orang lain begitu hebatnya, saya anak pertama udah selesai dok, itu yang menyebabkan down perasaan Bunda ya, kadang-kadang, tapi yang dicermati balik lagi Bunda, harus sabar dan ikhtiar maksimal dan harus berpasrah pada qadar kalau sudah terjadi. Itu ya jawabannya panjang biar buat bunda-bunda yang lain smart. Iya. Oke? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, keren banget Bunda, Bundok katanya. Alhamdulillah alamin. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab ya. Mohon maaf sekali kepada bunda-bunda yang mengajukan pertanyaan, namun tidak bisa pada kesempatan kali ini ya. Kepada bunda-bunda yang ingin. Saya potong ya. Ini Insya Allah bunda-bunda yang belum ini Mbak, tadi saya lihat juga soalnya Teteh banyak sekali pertanyaan, nggak apa-apa dilayangkan ke Jasmine saja, nanti ditujukan ke saya. Teman sejawab Dokter Objin ada 6, ada Dokter Indri, sekarang ada Dokter Tina, ada Dokter Evi, ada Dokter Suryati, masih ada Dokter Mira kadang-kadang, ada satu lagi Dokter Indri, Suryati, Dokter Sjorini, banyak dokter wanitanya banyak. Ada dokter anak Dokter Lia, Dokter Abdul, ada Dokter Arif, ada Pak Haji masih bisa menjawab banyak. Ada Dokter Gigi bisa. Insya Allah. Kalaulah ada yang perlu bertanya, langsung saja dilayangkan ke IG Jasmine ya. Ya itu ya. Nih Jasmine MK Medika. Begitu ya, sahabat-sahabat Bunda. Ya Teteh maaf saya potong tadi supaya bisa masih bertanya. Oke? Betul. Alhamdulillah.